Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya bisa menyiapkan ke depan. Silakan, siapa ketua kelasnya nih? Mas Daud, ayo. Mas Daud silakan. Kita berdoa dulu ya. Siap, Bro. Priyoma. Selamat pagi, Pak. Selamat. Sekarang kita mulai pelajaran, gurunya dikeluarkan. Nah, oh ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Nah, kita lanjutkan, yaitu pelajaran tentang perkembangan hewan dan tumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan hewan ini ya, pertumbuhan hewan ini adalah pertama daur hidup adalah suatu proses. Ini ya, melalui proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali organisme itu hidup di bumi ya, lalu tumbuh dan berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Jadi nek anu ora berkembang biak tidak bisa melangsungkan jenisnya, tidak ada turunannya. Jadi nek ada turunannya itu berkembang biak dengan cara berkembang biak. Nah, dengan kelangsungan jenisnya itu metamorfosis. Nah, ini metamorfosis adalah pertumbuhan pada hewan yang mengalami perubahan, ya, yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhannya dari telur hingga menjadi apa? Hewan dewasa. Daur hidup hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi ada dua, ya. Hewan itu ada dua yang mengalami metamorfosis dan tidak metamorfosis ya. Nah, contohnya ya, ini hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti contohnya apa? Ayam, nah ini ya, bebek. Hewan yang mengalami metamorfosis adalah contohnya pertama apa? Nah, hewan katak dan kuku itu contohnya ya. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis selama hidupnya mengalami perubahan bentuk ya. Jadi mengalami perubahan bentuk ini umpamanya dari telur menjadi apa? Ayo, menjadi ulat dulu ya. Kemudian ulat menjadi kepompong. Setelah kepompong menjadi kuku. Itu yang dimaksud mengalami perubahan pada hewan. Ya, itu mengalami perubahan dengan telur, ulat. Ya. Nah, setelah ulat menjadi kepompong dan menjadi kuku-kuku. Tuh ya. Hidup tumbuhan. Ini ya. Coba sekarang lihat di layar ya, ada gambar yaitu daur hidup tumbuhan. Nah, pertumbuhan dari tumbuhan dimulai dari biji
kedelai. Nah, itu kan diawali dengan biji. Nah, kemudian biji itu akan berkecambah itu akan tumbuh betul, ya, tumbuh, ya, yaitu tumbuh akar. Selanjutnya biji membentuk tunas, tumbuh tunas, ya, pada tumbuhan batang dan daun. Nah ini ya, tumbuhan ini memerlukan yaitu air sinar matahari yang cukup. Jadi tumbuhan itu tidak di luar atau di dalam rumah itu akan layu. Karena apa? Karena tidak ada sinar matahari yang masuk. Ya. Ini karena tumbuhan itu butuh juga sinar matahari. Ya, kemudian butuh air. Nah, kalau pagi disiram, sore juga disiram. Kalau tidak disiram, itu juga akan mati karena tumbuhan juga butuh air. Ya, jelas ya? Itu. Nah, coba sekarang dilihat proses metamorfosis. Nah, ini yaitu kupu-kupu pada video ini ya. Ini metamorfosis. Bisa dilihat. Nih. Nah, itu kupu-kupu. Pertama bertelur, ya. Menjadi kepompong. Nah, itu contoh video metamorfosis kupu-kupu. Sekarang contoh video yaitu kakak. Ya. Siklus hidup kakak. Ini ya, coba diperhatikan. Siklus Siklus hidup kakak dimulai dari telur. Juga diperhatikan. Biasanya telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Telur katak tidak memiliki cangkang seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas berubah menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh sepasang kaki pada bagian belakang dan depan. Kecebong terus berkembang dan berubah menjadi anak katak. Anak katak kini bernapas menggunakan paru-paru. Anak katak sudah seperti katak dewasa, namun masih memiliki ekor. Anak katak terus tumbuh menjadi katak dewasa. Seiring pertumbuhan, ekornya mengecil dan menghilang. Dan katak ini telah melalui proses metamorfosis yang sempurna. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan telur. Jadi, siklus hidup katak adalah telur berkembang menjadi kecebong, kecebong berkembang dengan tumbuhnya kaki, kemudian kecebong tumbuh menjadi anak katak dengan ekor, kemudian anak katak tumbuh menjadi katak dewasa, dan katak dewasa dapat menghasilkan telur. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Katak memiliki kulit yang lembut dan lembab. Kulit katak dilindungi oleh lendir yang licin. Katak cenderung tinggal di daerah yang lembab atau dekat dengan air untuk menjaga tubuhnya dari kekeringan. Katak memulai hidupnya di air dengan insang untuk bernapas dan ekor untuk berenang. Sejalan pertumbuhannya, maka akan terbentuk paru-paru dan kaki untuk hidup di darat. Katak termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, yang artinya katak memiliki tulang punggung. Katak termasuk hewan berdarah dingin, yang artinya katak
yang dapat menyerap oksigen pada kondisi lembab. Katak dan kadal air termasuk hewan amfibi. Katak dapat hidup di darat dan di air. Di darat, katak dapat meloncat dengan jauh. Di air, katak dapat berenang dengan cepat. Semua ini karena katak memiliki kaki yang kuat dan berselaput. Katak suka memakan serangga-serangga kecil. Katak menggunakan lidahnya untuk menangkap serangga. Lidah katak panjang dan lengket. Saat seekor lalat melintas, katak akan menjulurkan lidahnya dan menangkap lalat itu. Nah, itu proses metamorfosis pada hewan katak ya. Nah, ini ya. Jadi untuk tadi untuk materi metamorfosis ya. Coba ada pertanyaan atau yang belum jelas? Coba sekarang Yuda, maju yuk untuk menjelaskan proses hewan ya, hewan metamorfosis pada hewan katak ya, yang tadi. Coba yang pertama. Nah. Oh. Ya. Ya. Coba sekarang Adelia ya, menjelaskan proses metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Ya. Ya. Ini ya, tadi sudah dijelaskan yaitu tentang materi metamorfosis ya. Ini coba sebutkan dua hewan yang tidak mengalami metamorfosis tadi. Ya, masing-masing. Kambing. Nah, itu yang tidak mengalami metamorfosis. Sekarang coba hewan yang